Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini, kita belajar tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Yang pertama, fungsi naik dan fungsi turun. Bagaimana fungsi itu naik dan turun? Simak baik-baik penjelasannya supaya adik-adik dapat memahaminya. Perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Misalnya yang sebelah kiri ada gambar fungsi seperti ini. Fungsinya fx. Yang sebelah kanan ada gambar fungsi seperti ini, fungsinya fx. Kita bahas dulu yang sebelah kiri. Kita akan buat dua titik. Misalkan di sini x1, kita tarik ke atas sampai ke grafik fungsinya. Kemudian kita tarik ke kiri, ini namanya fx1. Di sini titiknya. Misalkan di sini ada x2, kita tarik ke atas sampai ke grafik fungsinya. Kemudian kita tarik ke kiri, ini namanya fx2. Titiknya ada di sini. Fungsi f ini kita pandang dari dua titik ini. Fungsi f dikatakan naik, yaitu setiap x1 kurang dari x2 berlaku fx1 juga kurang dari fx2. Dari gambarnya terlihat ya, x1 kurang dari x2, fx1 kurang dari fx2. Nah, sekarang dari dua titik ini kita gambar garis lurus yang melalui dua titik ini. Kemudian kita bisa buat segitiga siku-siku. Kita bisa cari kemiringannya. Kemiringannya yaitu depan per samping. Adik-adik lihat arahnya positif semua. Sampingnya ke kanan berarti positif. Depannya ke atas berarti positif. Positif dibagi positif berarti kemiringan garis ini positif atau gradiennya lebih dari 0. Demikian juga apabila kita gambar garis singgung di suatu titik, misalnya garis singgung di titik x1, fx1. Kita gambar lagi misalnya garis singgung di titik x2, fx2. Ini kemiringan garis singgung ini juga positif atau gradien garis singgung ini positif. Gradien garis singgung yaitu f aksen x positif. Nah, fungsi f kita pandang dari turunan pertamanya atau f aksen x. Fungsi f dikatakan naik apabila f aksen x lebih dari 0 pada interval tertentu. Sekarang kita bahas yang bagian kanan. Kita akan buat dua titik seperti yang bagian kiri. Misalkan di sini ada x1, kita tarik ke atas sampai ke grafik fungsi. Kemudian kita tarik ke kiri, ini namanya fx1. Titiknya ada di sini. Misalkan di sini ada x2, kita tarik ke atas. Kemudian kita tarik ke kiri. Ini namanya fx2. Titiknya ada di sini. Nah, fungsi f ini kita pandang dari dua titik ini. Fungsi f dikatakan turun, yaitu setiap x1 kurang dari x2 berlaku fx1 lebih dari fx2. Ternyata tandanya berlawanan. Adik-adik bisa lihat dari gambar ini. X1 kurang dari X2, tetapi Fx1-nya di atasnya Fx2 atau Fx1 lebih dari Fx2. Sekarang dari dua titik ini kita bisa gambar garis lurus seperti ini. Ini sudah terbentuk segitiga siku-siku. Kita bisa cari kemiringannya. Lihat adik-adik. Di sini sampingnya ke kiri berarti negatif,
depannya ke atas, berarti positif. Positif dibagi negatif. Jadi kemiringan garis lurus ini yaitu negatif atau gradiennya kurang dari 0. Demikian juga apabila kita gambar garis singgung di suatu titik. Misalnya kita gambar garis singgung di titik X1, Fx1. Ini kemiringannya juga negatif. Kemudian misalnya kita gambar lagi di titik X2, Fx2, kita gambar garis singgung, ini kemiringannya juga negatif. Jadi kemiringan itu atau gradien garis singgung yaitu F aksen turunan pertama itu ya. Jadi F aksen X kurang dari 0. Nah, sekarang fungsi F ini kita pandang dari turunan pertamanya. Fungsi F dikatakan turun apabila F aksen X kurang dari 0 pada interval tertentu. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita praktekkan ke contoh soal. Nomor 1, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi berikut. A, Fx sama dengan 2 kali X pangkat 3 ditambah 3 kali X pangkat 2 dikurangi 12X ditambah 7. B, Fx sama dengan X pangkat 2 dibagi X ditambah 5. Kita jawab. A, kita langsung cari turunannya ya. F aksen X sama dengan, ini pangkatnya turun gitu ya, 6 kali X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 12. Kemudian kita akan cari interval fungsi naik. Kita bahas dulu fungsi naik. Fungsi naik yaitu syaratnya F aksen X lebih dari 0. Jadi 6 kali X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 12 lebih dari 0. Kita bagi 6, kita dapatkan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 2 lebih dari 0. Kita faktorkan menjadi X dikurangi 1 dikurung kali dalam kurung X ditambah 2 lebih dari 0. Dari X dikurangi 1 ini kita dapatkan batas yaitu X sama dengan 1. Dari X ditambah 2 kita dapatkan batas X sama dengan negatif 2. Sekarang kita gambar garis bilangan. Kita letakkan batas-batas ini. Yang kecil taruh kiri, yang besar taruh kanan. Jadi yang kiri ini negatif 2, yang kanan di sini 1. Ini berlubang karena ini lebih dari, tidak ada sama dengannya ya. Sekarang kita cek tanda. Cek tanda pada masing-masing daerah ini. Misalnya saya akan ngecek X sama dengan 0. Jadi daerah tengah ini adik-adik ya. Kita masukkan ke bagian akhir ini. X-nya kita ganti 0. Kita dapatkan 0 dikurangi 1, negatif 1, kali 0 ditambah 2, itu 2. Negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2. Nah, jadi yang tengah ini tandanya negatif. Berarti lompat ke sini positif, dari tengah ini lompat ke kiri positif. Jadi tiap-tiap daerah ini kita bisa tahu fungsinya di sini naik, kemudian daerah tengah ini turun, daerah kanan ini naik. Nah, jadi kita bisa tulis intervalnya, interval fungsi naik yaitu himpunan X sedemikian hingga X kurang dari negatif 2 yang daerah sini, atau X lebih dari 1 yang daerah sini, X-nya anggota bilangan real. Sekarang untuk interval fungsi turun yang daerah tengah ini yaitu himpunan X sedemikian hingga negatif 2 kurang dari X kurang dari 1. X-nya anggota bilangan real. Sekarang kita jawab yang B. Fx sama dengan X pangkat 2 per X ditambah 5. Ini bentuknya U per V.
Yang atas ini U, yang bawah V. Kita langsung cari turunan U dan turunan V ya. Ini turunannya U aksennya yaitu sama dengan 2X, yang bawah ini V aksennya sama dengan 1. Kemudian kita cari F aksennya. F aksen X sama dengan U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi V pangkat 2. Sekarang tinggal kita masukkan sama dengan 2X kali dalam kurung X ditambah 5 dikurangi X pangkat 2 kali 1 dibagi dalam kurung X ditambah 5 dipangkatkan 2. Kita distributif sama dengan 2 kali X pangkat 2 ditambah 10X dikurangi X pangkat 2 dibagi dalam kurung X ditambah 5 dipangkatkan 2. Sama dengan X pangkat 2 ditambah 10X dibagi dalam kurung X ditambah 5 dipangkatkan 2. Yang atas ini kita distributif. Sama dengan X kali dalam kurung X ditambah 10 dibagi dalam kurung X ditambah 5 dipangkatkan 2. Kita sekarang ini fungsi F aksennya sudah ketemu. Sekarang kita bahas dulu yang fungsi naik. Fungsi naik syaratnya yaitu F aksen X lebih dari 0. Jadi X kali dalam kurung X ditambah 10 dibagi dalam kurung X ditambah 5 dipangkatkan 2 lebih dari 0. Jadi dari sini kita dapatkan batas-batasnya. X sama dengan negatif 5 dari yang bawah ini, atau X sama dengan 0 dari yang X ini, atau X sama dengan negatif 10 dari X ditambah 10 ini. Nah, batas-batasnya sudah ketemu, kita gambar dalam garis bilangan. Gambar dari yang terkecil ya, kecil paling kiri. Ini negatif 10, kemudian yang tengah ini negatif 5, yang paling kanan 0. Nah, sekarang ada 4 daerah, 1, 2, 3, 4. Kita cek tandanya. Misalkan saya akan ngecek tanda X sama dengan 1, berarti ada di paling kanan sini. Kita cek, masukkan saja yang bagian akhir ini ya. Kita masukkan X-nya, kita ganti 1. Jadi 1 kali dalam kurung 1 ditambah 10 dibagi dalam kurung 1 ditambah 5 dipangkatkan 2. Sama dengan 11/36. 11/36 itu positif. Jadi yang paling kanan ini positif. Tapi adik-adik hati-hati. Jangan hanya hafalan. Kalau lompat itu menjadi negatif, lompat lagi positif, lompat lagi negatif. Selang-seling itu hati-hati. Lebih baik adik-adik cek semua tanda daerahnya. Walaupun tidak ditulis seperti ini tidak apa-apa ya, tapi harus hati-hati kalau bentuknya pecahan seperti ini atau bentuknya sudah mulai tidak sederhana atau rumit gitu ya. Kita cek sebelah sini misalnya. Ini kita coba negatif 3. Negatif 3 masukkan di sini. Negatif 3 kali negatif 3 tambah 10 itu 7. Negatif 3 kali 7 itu negatif 21. Negatif atas ya. Yang bawah ini dipangkatkan 2, mesti hasilnya positif. Jadi negatif dibagi positif itu negatif. Sekarang kita coba lagi yang di sini. Misalnya negatif 6. Di sini negatif 6, kita ganti X-nya negatif 6. Yang dalam kurung ini negatif 6 tambah 10 itu 4. Negatif 6 negatif 6 kali 4 itu negatif 24. Atau negatif yang atas. Yang bawah ini selalu positif karena ini dipangkatkan 2. Jadi negatif dibagi positif itu negatif. Ternyata negatif. Nah, sekarang yang bagian kiri ini negatif 11 misalnya. Negatif 11 kali yang di dalam kurung ini negatif 11 tambah 10 itu negatif 1. Jadi negatif 11 kali negatif 1 itu 11 positif. Yang bawah dibagi, yang bawah ini mesti positif karena dipangkatkan 2. Positif dibagi positif
itu positif. Jadi yang paling kiri ternyata positif. Nah, ternyata tidak berlaku berselang-seling untuk hal ini. Jadi adik-adik lebih baik pahami, dicek satu persatu gitu ya. Tidak harus ditulis, dikira-kira boleh. Nah, sekarang kita bisa cek per daerah yang di sini fungsinya naik, di sini turun, kemudian ini turun, yang paling kanan ini naik. Nah, sekarang kita bisa tulis intervalnya. Interval fungsi naik yaitu himpunan X sedemikian hingga X kurang dari negatif 10 yang di sini, atau X lebih dari 0 yang daerah di sini. X-nya anggota bilangan real. Kemudian interval fungsi turun yaitu himpunan X sedemikian hingga negatif 10 kurang dari X kurang dari 0 yang di sini, tetapi atau dan X-nya tidak sama dengan negatif 5. X-nya anggota bilangan real. Nomor 2, tunjukkan bahwa fungsi berikut tidak naik untuk semua X anggota bilangan real. A. Fx sama dengan negatif 1/3 kali X pangkat 3 ditambah 6 kali X pangkat 2 dikurangi 36X ditambah 7. B. Fx sama dengan negatif X pangkat 3 dikurangi 6 kali X pangkat 2 dikurangi 12X dikurangi 5. Kita jawab. Yang A, kita cari langsung turunannya. F aksen X sama dengan, ini ya, pangkatnya tinggal turun. Jadi, negatif X pangkat 2 ditambah 12X dikurangi 36. Nah, karena di sini ada kata-kata fungsi tidak naik untuk semua X anggota bilangan real, ini berkaitan dengan diskriminan. Jadi, kita cari dulu nih. Dari sini kita dapatkan A sama dengan negatif 1, B sama dengan 12, C sama dengan negatif 36. Fungsi F tidak naik. Nah, jadi karena ini tidak naik, berarti F aksen X kurang dari atau sama dengan 0. Kalau naik itu kan F aksen X lebih dari 0. Karena tidak naik, bukan berarti harus F aksen X kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti turun. Tetapi tidak naik itu di sini ada sama dengannya, itu termasuk juga tidak naik. Jadi F aksen X kurang dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat diskriminannya. Rumus diskriminan yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C. Kita tinggal masukkan ya. Sama dengan 12 pangkat 2 dikurangi 4 kali negatif 1 kali negatif 36. Sama dengan 144 dikurangi 144. Sama dengan 0. Karena diskriminannya 0, artinya F aksen ini atau yang ini, F aksen yang ini mempunyai akar kembar atau menyinggung sumbu X. Sekarang syarat yang kedua, A-nya sama dengan negatif 1 atau A-nya negatif. Karena A-nya negatif berarti membuka ke bawah, memiliki akar kembar atau menyinggung sumbu X dan membuka ke bawah. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar F aksen. Nah, jadi adik-adik bisa lihat semua nilai X akan berada di bawah atau sama dengan 0 di sini, gitu ya. Jadi F aksen X kurang dari atau sama dengan 0. Artinya fungsi F-nya ini tidak naik. Gitu ya. Jadi F aksen X kurang dari atau sama dengan 0 untuk semua
X anggota bilangan real. Ini berakibat fungsi F tidak naik. Sekarang yang B, F aksen X sama dengan, kita langsung turunkan, negatif 3 kali X pangkat 2 dikurangi 12X dikurangi 12. Kita lihat A-nya sama dengan negatif 3, B sama dengan negatif 12, C sama dengan negatif 12. Syarat fungsi F tidak naik yaitu F aksen X kurang dari atau sama dengan 0. Kita lihat syarat pertama, D-nya sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC sama dengan negatif 12 dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali negatif 3 kali negatif 12 sama dengan 144 dikurangi 144 sama dengan 0. Artinya F aksen ini memiliki akar kembar atau menyinggung sumbu X. Sekarang syarat kedua, A-nya sama dengan negatif 3. A-nya negatif, jadi F aksen ini membuka ke bawah. Kalau digambar persis seperti ini ya, gambar F aksen. Jadi dari sini kita bisa simpulkan F aksen X kurang dari atau sama dengan 0 untuk semua X anggota bilangan real. Ini berakibat fungsi F ini tidak naik. Nomor 3, tentukan batas-batas nilai K agar fungsi Fx sama dengan 1/3 kali X pangkat 3 dikurangi dalam kurung K dikurangi 1 kali X pangkat 2 ditambah dalam kurung 2X ditambah 2K ditambah 1 kali X dikurangi 8. Selalu naik untuk semua X anggota bilangan real. Kita jawab, kita langsung turunkan ya. F aksen X sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2 kali dalam kurung K dikurangi 1 kali X ditambah dalam kurung 2K ditambah 1. Karena di sini ada kata-kata selalu naik untuk semua X bilangan real, maka berhubungan dengan diskriminan ya. Kita cari A-nya. A sama dengan 1, yang ini. B sama dengan yang ini. Negatif 2 kali dalam kurung K dikurangi 1. C sama dengan 2K ditambah 1. Sekarang fungsi F naik. Jadi F aksen X lebih dari 0. Syaratnya ini ya, fungsi F naik. Tetapi tidak hanya ini. Di sini ada kalimat selalu naik untuk semua X anggota bilangan real. Ternyata ini berbicara definite positif. Jadi definite positif syaratnya ada 2. Yang pertama A harus positif. Di sini A sama dengan 1, yaitu positif sudah terpenuhi. Syarat kedua yaitu D kurang dari 0. Kita cari B pangkat 2 dikurangi 4AC kurang dari 0. Kita masukkan. Kita dapatkan dalam kurung negatif 2 kali dalam kurung K dikurangi 1 dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali 1 kali dalam kurung 2K ditambah 1 kurang dari 0. Kita pangkatkan 2 ini biasa. Kita dapatkan 4 kali dalam kurung K pangkat 2 dikurangi 2K ditambah 1 dikurangi. Ini langsung distributif ya. 8K dikurangi 4 kurang dari 0. Kemudian ini kita distributif. Kita dapatkan 4 kali K pangkat 2 dikurangi 8K ditambah 4 dikurangi 8K dikurangi 4 kurang dari 0. Kemudian ini yang bisa hilang 4-nya ya. 4 dikurangi 4 ini hilang. Jadi kita dapatkan 4 kali K pangkat 2 dikurangi 16K kurang dari 0. Kita bagi 4. Kita dapatkan K pangkat 2 dikurangi 4K kurang dari 0. Kemudian kita distributif.
K kali dalam kurung K dikurangi 4 kurang dari 0. Nah, dari sini kita dapatkan batasnya K sama dengan 0 atau K sama dengan 4. Sekarang kita buat garis bilangan. Yang kiri isinya 0, yang kanan ini 4. Ini berlubang karena ini kurang dari. Sekarang kita cek tanda. Misalkan saya cek K sama dengan 1. Jadi daerah tengah sini. Kita masukkan K-nya di sini. 1 kali dalam kurung 1 dikurangi 4. 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 3. Jadi yang tengah ini tandanya negatif. Lompat ke kanan ini positif. Dari tengah lompat ke kiri positif. Dari sini yang diminta apa ini? Kurang dari 0. Jadi yang dipakai atau yang kita pilih daerah tengah ini. Jadi kita ketemu batas-batas K supaya fungsi f itu selalu naik untuk semua x anggota bilangan real, yaitu himpunan K sedemikian hingga 0 kurang dari K kurang dari 4 K anggota bilangan real. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silahkan adik-adik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Bimbel Aritmatika. Selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.